Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tak bisa lepas dari peristiwa bersejarah perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Insiden di Hotel Yamato terjadi karena aksi provokatif Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di hotel itu. Hal ini membuat rakyat Surabaya murka. Belanda dianggap tidak menghargai usaha bangsa Indonesia yang telah merdeka. Lantas, bagaimana sebenarnya kisah heroik perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato yang menjadi salah satu pemicu pertempuran 10 November 1945? Bersama saya Bernadetta Nadia, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Oke, setelah Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat tanggal 31 Agustus 1945 tentang penetapan pengibaran bendera merah putih secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai maklumat itu, maka pengibaran bendera merah putih ini mulai dilakukan di berbagai daerah, termasuk di kota Surabaya. Namun, seiring masuknya pasukan Inggris dan Belanda di kota Surabaya, kondisi keamanan di kota ini semakin tidak kondusif. 18 September 1945, pasukan sekutu dan Belanda dari Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI menjejakkan kakinya di Surabaya dan ditempatkan di Hotel Yamato sebagai markas bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. 19 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Victor Willem Charles Plukman dengan sengaja mengibarkan bendera merah putih biru di tiang bendera Hotel Yamato Surabaya. Karena hal itu, akhirnya perwakilan Indonesia yaitu Residen Sudirman datang ke Hotel Yamato untuk berusaha berdiskusi dengan Plukman. Tapi diskusi tidak berjalan lancar karena Plukman menolak mengakui kedaulatan Indonesia dan menolak juga untuk menurunkan benderanya. Bahkan, ia mengeluarkan pistol yang membuat perkelahian antara kedua belah pihak. Di tengah perkelahian yang berlangsung, Plukman tewas dicekik oleh pegawai Sudirman yang bernama Sidik. Tapi sayangnya, Sidik juga tewas di tangan tentara Belanda yang bertugas saat itu. Setelah itu, Residen Sudirman dan pengawal lainnya berhasil keluar dari hotel untuk menghindari insiden yang lebih buruk. Namun tak disangka-sangka, Haryono yang awalnya keluar bersama Sudirman kembali masuk ke dalam hotel. Haryono masuk lagi bersama Kusnowibowo dan langsung menuju atap hotel. Sesampainya di atas, mereka melakukan aksi heroik dengan menurunkan dan merobek bendera Belanda dan sengaja menyisakan bagian merah putihnya saja. Bendera merah putih itu kemudian dikibarkan, diiringi dengan pekikan merdeka berulang kali. Eits, tunggu-tunggu. Sebelum lanjut nonton ceritanya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Kalian mau cerita apa lagi nih? Komen di bawah ya. Usai insiden di Hotel Yamato, pertempuran mempertahankan kemerdekaan RI masih belum selesai. Insiden Hotel Yamato itu membuat kondisi keamanan di Surabaya semakin memanas. Gesekan kecil yang terjadi semakin lama menjadi pertempuran yang memakan banyak korban. Oleh beberapa pihak, insiden itu disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya pertempuran dahsyat di Surabaya, yakni pertempuran 10 November 1945. Pertempuran pertama antara Indonesia dan AFNI terjadi pada 27 Oktober 1945.
Jenderal D.C. Hawthorne meminta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi dengan gencatan senjata. Namun sayangnya, gencatan senjata gagal dilakukan. Situasi di Surabaya makin panas ketika pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi tewas dalam baku tembak pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi itu disusul keluarnya ultimatum pada 9 November 1945, di mana salah satunya meminta orang-orang Indonesia untuk meletakkan bendera merah putih di atas tanah, dan para pemuda dituntut untuk menandatangani surat menyerah tanpa syarat. Jika ultimatum tidak dipenuhi, maka sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun Gubernur Suryo yang kala itu menjadi pemimpin tertinggi di Jawa Timur menolak ultimatum itu. Perang besar pun meletus di Surabaya. Bung Tomo mengumandangkan pidato berapi-api yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan berakhir pada 28 November 1945. Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya gugur dalam pertempuran dahsyat itu. Di sisi lain tercatat sekitar 1.500 tentara Inggris tewas, hilang dan luka-luka, serta puluhan alat perang hancur. Untuk mengingat perjuangan para pahlawan, Presiden Soekarno melalui Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959 menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato hingga akhirnya menyulut pertempuran 10 November 1945 menjadi contoh cerita heroisme kolosal tentang keberanian dan semangat patriotik rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan belum berakhir. Ini menjadi tugas kita untuk menjaga tanah air tercinta. Mari satukan tekad untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selamat Hari Pahlawan. Saya Bernadetta Nadia, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.